Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan observasi profiling peserta didik. Panduan observasi adalah buku petunjuk pelaksanaan pengamatan secara langsung terhadap proses yang berlangsung. Panduan observasi ini berkaitan dengan profiling peserta didik. Panduan observasi profiling peserta didik dilihat dari aspek perkembangan fisiologis, perkembangan psikologis, motivasi, etnik, kultural atau budaya, status sosial, minat, kemampuan awal, dan gaya belajar. Sasaran sekolah observasi adalah di TK Negeri Pembina 1 Palembang pada rombel B4 usia 5-6 tahun yang terdiri dari 19 peserta didik. Aspek-aspek perkembangan dan profiling peserta didik memiliki indikator-indikator yang perlu diamati. Apakah telah sesuai dengan perkembangan dan profiling peserta didik lainnya, sesuai dengan Permendikbud No. 137 tahun 2014. Pada aspek perkembangan fisiologis terdapat 3, yang pertama motorik kasar, yang kedua motorik halus, dan yang ketiga fisik. Indikator aspek perkembangan fisiologis sesuai dengan tabel terdapat motorik, yaitu motorik kasar, motorik halus, dan fisik peserta didik. Perkembangan fisik peserta didik akan diidentifikasi berat, tinggi, lingkar kepala sesuai dengan usia peserta didik tersebut. Selanjutnya, aspek perkembangan psikologis. Dalam perkembangan psikologis, ada 4 kembali aspek yang ingin dilihat, yaitu kognitif, emosi, sosial, dan moral. Pada perkembangan kognitif terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, belajar dan pemecahan masalah. Yang kedua, berpikir simbolik. Dan yang ketiga, berpikir logis. Selanjutnya, indikator perkembangan emosi. Yang pertama, bagaimana peserta didik memperlihatkan kehati-hatiannya kepada orang lain. Yang kedua, bagaimana peserta didik mengenal perasaan sendiri. Bagaimana peserta didik mengatur diri sendiri. Dan bagaimana peserta didik bertanggung jawab. Pada aspek perkembangan sosial, terdiri dari 4 indikator yang perlu diobservasi. Kemudian pada aspek perkembangan moral, terdiri dari 5 indikator yang perlu diobservasi pada peserta didik. Untuk profiling peserta didik lainnya, yaitu etnik, apakah peserta didik berasal dari suku yang berbeda-beda? Kemudian kultur atau budaya, bagaimana guru dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas, bagaimana guru menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, apakah suasana sekolah mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimal, dan secara umum apakah profil pelajar Pancasila dihidupkan dalam sekolah. Untuk status sosial, apakah murid dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda memiliki hak yang sama dalam mengakses dan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, seperti tingkat pendidikan orang tua dan fasilitas belajar yang tersedia di rumah. Pada kategori minat, apakah perasaan peserta didik senang dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan? Apakah peserta didik memiliki ketertarikan dalam belajar? Apakah peserta didik perhatian dalam belajar? Dan apakah peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran? Untuk kategori kemampuan awal, apakah di awal pembelajaran guru mengamati atau mengecek kesiapan peserta didik, baik secara kondisi maupun secara materi yang akan diajarkan? Apakah yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik beragam? Dan bagaimana guru mendampingi setiap peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran peserta didik tersebut? Untuk gaya belajar, apakah gaya belajar peserta didik dikelompokkan berdasarkan minat peserta didik melalui gaya belajar visual, auditif, kinestetik, serta reading dan writing? Untuk kategori motivasi belajar, apakah peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung? Apa saja keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran ini? Apakah peserta didik antusias dalam belajar? Apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung? Dan jelaskan. Tahap selanjutnya yaitu memberi kesimpulan terhadap aspek-aspek perkembangan dan profiling belajar yang telah diobservasi. Terima kasih, semoga membantu terkait observasi profiling belajar peserta didik.